dulu. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa follow juga sosial media aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan juga masih semangat untuk belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti tes seleksi CPNS 2021. Nah, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku akan membahas mengenai tes kemampuan numerik, yaitu bagian dari tes SKD CPNS TIU, dimana pada kesempatan ini aku akan membahas tentang berhitung dan juga soal cerita. Buat kamu yang udah subscribe, terima kasih atas dukungannya kepada channel aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari aku. Dan kamu bisa belajar dengan baik untuk mempersiapkan diri mengikuti CPNS 2021. Oke teman-teman, selanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang udah aku jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa tes intelijensia umum atau TIU ini terdiri dari 3, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan juga kemampuan figural. Nah, pada kali ini aku akan membahas mengenai kemampuan numerik. Untuk kemampuan verbal, kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Dan untuk kemampuan figural, nanti insya Allah akan aku bahas di video aku berikutnya. Oke, kita fokuskan dulu kepada kemampuan numerik ya teman-teman. Nah, dalam kemampuan numerik ini juga ada jenis-jenisnya lagi. Ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Nah, untuk video kali ini aku akan memfokuskan kepada berhitung dan juga soal cerita. Nanti insya Allah akan aku buatkan juga untuk yang deret angka dan perbandingan kuantitatif. Oke teman-teman, langsung aja ke pembahasannya ya. Nah teman-teman, untuk kalian ketahui, kemampuan berhitung ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam melakukan perhitungan sederhana. Jadi soal-soalnya juga tidak terlalu sulit ya teman-teman. Ketika tahun 2019 kemarin aku mendapatkan soal yang sederhana, itu yang penting kita paham dasar-dasar dalam berhitung dan juga kita mampu berhitung tanpa menggunakan alat bantu. Nah, maka akan mudah kita mengerjakannya, karena soal-soal berhitung yang muncul pada tes TIU tahun 2019 kemarin itu rata-rata soalnya hanya soal sederhana seperti kita mengerjakan soal matematika di SD dan SMP. Oke, lanjut aja kita masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke, ini dia soalnya yang pertama. Jika X ditambah 3 sama dengan 28, maka nilai X adalah... Kalau kita lihat ini soalnya mudah ya teman-teman. Biasa kita temui di SD, SMP, SMA itu ada soal seperti ini. Jadi aku rasa teman-teman pasti bisa. Untuk bocoran aja, di tahun 2019 kemarin aku mendapatkan soal yang model seperti ini, tidak terlalu sulit. Kalau tidak salah ingat, aku dapat soal yang seperti ini ada 2 soal teman-teman. Oke, langsung aja kita jawab. Kita tulis di sini ya teman-teman. X ditambah 3 sama dengan 28. X sama dengan 28, kita turunkan, kemudian plus menyeberangi tanda sama dengan menjadi minus, kemudian 3 kita tuliskan. X sama dengan 25. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, 25. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Nilai dari 1/2/5 ditambah 2/1/5 dikali 3 adalah... Nah, kita lihat pilihan jawabannya itu adalah bilangan bulat ya teman-teman. Oke, langsung aja kita selesaikan. Kita ubah dulu teman-teman pecahannya menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5 ditambah 2 adalah 7.
per 5. Kemudian ditambah 2 dikali 5 ditambah 1 adalah 11 per 5. Kemudian dikali 3. Nah, teman-teman harus ingat bahwa pada operasi bilangan jika ada tanda tambah dan tanda kali, maka kerjakan dulu yang tanda kali. Jadi kita tuliskan lagi 7 per 5. Kemudian kita kalikan 11 per 5 dengan 3. 3 adalah 3 per 1, dikali 11 33, dikali 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi jawabannya 7 ditambah 33 adalah 40. Kemudian karena jawabannya tadi bilangan bulat, kita coret, kita kecilkan ya teman-teman. Sama-sama dibagi 5. Jadi dapatnya adalah 8. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C, yaitu 8. Selanjutnya kita masuk lagi ke soal yang ketiga. 1/4 dari 64% adalah, oke, kita jawab ya teman-teman. 1/4 dari 64% bisa kita tuliskan seperti ini teman-teman. 1/4 dikali 64%, kok ngeblur ya, 64% atau per 100 sama dengan, nah tinggal kita kalikan, 1 dikali 64 64, kemudian 4 dikali 100 400. Nah lalu bisa kita sederhanakan teman-teman, 64 dan 400 sama-sama kita bagi dengan 8. Nah 64 dibagi 8 adalah 8, 400 dibagi 8 adalah 50. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi sama-sama kita bagi 2. 8 bagi 2, 50 bagi 2. Jadi hasilnya adalah 4/25. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C, 4/25. Selanjutnya kita lihat soal yang keempat. Hasil dari 0,035 ditambah 0,5 ditambah 2,33 ditambah 200 adalah, oke, langsung aja kita eksekusi ya teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi sebenarnya dengan soal seperti ini kita sudah bisa langsung menentukan mana jawaban yang benar. Nah, kita bisa lihat di sini ada angka 0,035. Ini ada 3 angka di belakang koma. Kemudian 0,5 satu angka di belakang koma, 2,33 2 angka di belakang koma. Kemudian 200 ini tidak ada angka di belakang koma. Jadi sudah pasti, kita sudah bisa dipastikan bahwa jawabannya itu adalah yang 3 angka di belakang koma. Nah, dan jawabannya yang memiliki angka sebanyak 3 buah di belakang koma hanya ada 1 teman-teman, yaitu pilihan jawaban yang B. Nah, supaya teman-teman bisa lebih yakin lagi, kita buktikan. Kita jumlahkan saja dulu yang bilangan bulatnya teman-teman. Jadi ini ada angka 200, di sini 2, di sini 0, di sini 0. Kita jumlahkan dulu yang ini dengan ini. Ini kita abaikan saja teman-teman karena 0 tidak mempengaruhi hasil. 200 ditambah 2 adalah 202. Kemudian kita lihat angka pertama di belakang koma ada 0, ada 5, ada 3. Berarti 5 ditambah 3 itu adalah 8. Kemudian angka kedua 3, di sini tidak ada, di sini ada 3. Berarti 3 ditambah 3 adalah 6. Lalu angka terakhirnya 5, di sini tidak ada, di sini tidak ada, tidak ada. Berarti ini 5. Benar? Jawabannya benar ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya. Nah, untuk soal numerik bagian berhitung ini tidak terlalu sulit teman-teman. Sesuai dengan pengalaman aku tahun 2019 kemarin, itu tidak terlalu sulit soalnya. Jadi yang penting kita paham dasar-dasar dalam berhitung. Jadi ketika kita membaca soal, kita sudah langsung dapat menentukan bagaimana cara pengerjaannya. Jadi yang harus cepat itu adalah
cara berpikir kita teman-teman. Jadi kita harus cepat dalam mengambil keputusan ini harus dikerjakan dengan cara apa. Jadi tidak terlalu lama berpikir gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kemampuan numerik soal cerita. Nah, di sini aku akan menjelaskan kepada teman-teman tentang beberapa contoh soal cerita yang udah pernah aku dapetin pada saat CPNS 2019 kemarin. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke soal cerita yang pertama. Wibowo mengendarai sepeda dalam 5 hari dapat menempuh jarak 426 km. Hari pertama mencapai 90 km, hari kedua mencapai 65 km, hari ketiga mencapai 110 km, dan hari keempat 95 km. Berapa kilometer ditempuh pada hari kelima? Oke teman-teman, yang kita lihat adalah jarak keseluruhan yang ditempuh oleh Wibowo selama 5 hari itu adalah 426 km. Dengan rincian hari pertama 90 km, hari kedua 65 km, hari ketiga 110 km, dan hari keempat 95 km. Nah, jadi yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh pada hari kelima. Udah kebayang dong gimana ngerjainnya ya teman-teman. Jadi jumlah keseluruhan jarak yang ditempuh selama 5 hari itu tadi dikurangi dengan jumlah jarak yang ditempuh dari hari pertama sampai hari keempat. Maka nanti sisanya itu adalah jarak yang ditempuh pada hari kelima. Oke, langsung aja kita tulis teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Total jarak pada 5 hari itu adalah 426. Kemudian dikurang dengan jumlah hari pertama sampai hari keempat, yaitu 90 km ditambah 65 km ditambah 110 km ditambah 95 km. Oke, terus kita tulis lagi ke bawah 426 dikurang, jumlahkan dulu keempat hari tersebut, yaitu jumlahnya 360. Lalu 426 dikurang 360 hasilnya adalah 66 km. Mudah ya teman-teman. Oke, jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang C, 66 km. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal cerita yang kedua. Sri membeli tas di sebuah toko dengan harga Rp200.000. Jika tas yang hendak dibeli Sri mendapat diskon sebesar 20% serta mendapat lagi potongan 5% karena menggunakan kartu anggota, berapa harga tas yang harus Sri bayar? Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Harga awal tas adalah Rp200.000. Kemudian mendapatkan diskon 20%. 20%, maka itu artinya adalah 20% per 100 dikali Rp 200.000 ya teman-teman. Nah, ini jika dia sudah mendapatkan diskon 20%, maka tasnya harganya menjadi berapa teman-teman? Ini bisa kita coret. Kita coret aja langsung. Kemudian 2.000 dikali 20. Ini 2 kali 2 4. Kita hitung nolnya 1 2 3 4. Ada 4. Jadi 40.000 ya teman-teman. Diskonnya 20% itu adalah 40.000, maka harga tasnya harga tas sama dengan 200.000 tertinggal dikurang 40.000 sama dengan 160.000. Nah, kemudian mendapatkan diskon lagi sebesar 5%. Jadi 5 per 100 dikali
160.000. Kita coret. Kemudian 5 dikali 16 adalah 80 tambah nolnya 2, 8.000 rupiah. Nah, mendapatkan diskon 5% lagi berarti dikurangi lagi 8.000. Maka harga tas yang harus dibayar adalah 160.000 dikurang 8.000. Jangan ketinggalan. 160 dikurang 8.000 adalah hasilnya 152.000 rupiah. Oke. Mudah ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar yaitu pilihan jawaban yang C, 152.000 rupiah. Selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Seorang petani membeli beberapa ekor kambing seharga 6 juta rupiah dan menjual dengan harga 7.500.000 rupiah dengan memperoleh keuntungan 300.000 rupiah untuk setiap ekor kambing. Berapa ekor kambingkah yang dibeli dan yang dijual petani itu? Perhatikan ya teman-teman. Jadi petani membeli beberapa ekor kambing. Nah, jumlah kambingnya belum kita ketahui ada berapa ya teman-teman. Jadi kita tulis saja kambingnya sebanyak X. Nah, dari soal yang diketahui adalah harga jual dan harga beli. Kemudian harga keuntungan per satu ekor kambing. Jadi kita cari dulu untung keseluruhannya. Jadi untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya adalah 7.500.000 dikurang 6 juta rupiah. Jadi untung totalnya adalah 1.500.000 rupiah. Nah, ini adalah untung keseluruhan teman-teman. Nah, diketahui dari soal bahwa untung setiap ekor kambing adalah 300.000 rupiah. Jadi untuk mencari berapa ekor kambingnya itu adalah keuntungan ini 1.500.000 rupiah dibagi keuntungan setiap ekor kambingnya, yaitu 300.000 rupiah. Dan jadi mendapatkan hasilnya adalah 1.500.000 rupiah dibagi 300, yaitu hasilnya 5. Jadi kambing yang dibeli dan dijual oleh petani itu ada 5 ekor. Paham ya teman-teman? Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang E, 5 ekor kambing. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya untuk pembahasan materi numerik, berhitung, dan soal cerita. Nah, kalau teman-teman ada yang belum mengerti atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan aku jawab. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya di pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian lainnya supaya bisa banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Semoga kalian yang menonton video ini akan lolos seleksi CPNS 2021 ini. Amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.